ini di tahap pertama ini usahakan itu harus semua masuk, karena pertanggungjawabannya gampang. Untuk mengajar ketertinggalan ini kita harus berusaha cari kegiatan yang lebih gampang dibuat tentang jawabannya. Terus begitu selesai pencairan, kita nanti mohon kepada Bapak Kepala Kampung, Mama Kepala Kampung untuk utus 2 orang pelatihan Siskudes, nanti Aiparaya mendahului. Informasinya begitu. Selesai pencairan reguler tahap 1 ini, kita turun sorong pelatihan Siskudes, karena Siskudes itu sangat penting secara sisi administrasi. Pemeriksaan itu yang dilihat pertama adalah tulisan. Kalau tulisan kacau balau, apalagi di lapangannya kan, kita tertib secara administrasi, secara tulisan dulu. Masalah di lapangan itu tanggung jawab kepala kampung masing-masing. Karena kami bukan penanggung jawab lagi, karena saya, Pak Distrik, Pak Kabit bukan KPA. KPA itu kepala kampung. Kami hanya mendorong dari sisi administrasi, aman dari sisi administrasi dulu. Nah, ini pernah saya sampaikan juga di warung nasi kuning ini, warungnya Daeng. Saya pasang badan betul terhadap Siskudes ini, karena itu perbaikan administrasinya di situ. Nah, terkait anggaran dalam pelatihan yang disetorkan kepada rekanan 3 kegiatan pelatihan itu 42 juta dengan rincian 12 juta untuk pelatihan Siskudes selama 4 hari, terus 12 juta untuk pelatihan kader teknik, 18 juta untuk pelatihan kewirausahaan. Kenapa harus ada kewirausahaan? Berdasarkan instruksi Pak Menteri bahwa kita di Papua Barat ini secara umum ekonominya belum berdampak besar terhadap adanya dana desa. Kita belum bisa mandiri secara ekonomi. Nah, itu yang disampaikan, sehingga teman-teman pendamping diharapkan untuk memfasilitasi kepada kampung dan masyarakat, tolong dilatih. Akhirnya kami sepakat TA berembuk bagaimana kita sampaikan, sosialisasikan di kampung, tidak apa-apa, karena ini perintah pimpinan tertinggi. Nah, sehingga terjadilah uang itu masuk dalam ram. Nah, terus yang 42 juta itu di luar transportasi dan uang duduk peserta. Nah, itu nanti yang 42 juta itu dengan rincian sewa hotel, terus aula tempat kita pelatihan, karena kamar itu dengan aula sewanya beda-beda. Terus makan minum selama di sana, biaya dari pemateri yang dari Jakarta ini, dari Kementerian Dalam Negeri, terus Kementerian dari BPKRI langsung yang latih kita nanti di Siskudes. Kalau yang lain-lain itu nanti ada yang Kementerian Perekonomian dan lain-lainnya, itu yang datang lagi kita. Bagaimana cara kita mengembangkan usaha di wilayah kita masing-masing. Nah, terus ini juga Bapak Kabit, saya sudah sampaikan di Bapak Kadis juga, yang bisa kita teknis dalam distribusi pembiayaan
pelatihan ini supaya kepala kampung tidak ribet, pendamping tidak ribet, dinas tidak ribet, langsung main transfer. Nah itu sudah saya sampaikan juga dengan Bapak Kadis, supaya hari itu juga kepala kampung sudah dapat laporan pertanggungjawaban, bukti transfernya. Nah, terus masalah peserta untuk Siskudes. Kalau ada kakak atau adik-adik saya di kampung yang paham dengan komputer, nanti itu diutus. Kalau tidak terus diwakilkan yang peserta keduanya, kan ada 2 peserta ini dengan bendahara atau sekretaris. Dua-duanya tidak ada sisip teman-teman pendamping, karena teman-teman pendamping tidak ada dalam peserta tersebut. Nah nanti tugas beratnya kami TA ini melatih pendamping lagi. Nah saya sendiri mohon maaf belum terlalu mahir di Siskudes ini, terutama di penatausahaan, karena yang sakit kepala itu di penatausahaan itu di laporan pertanggungjawaban. Kalau penginputan RKP APBK itu gampang saja, 1-2 hari bisa selesai. Kalau penatausahaan itu kepala sudah, kalau tidak ada rokok, tidak ada kopi, sudah sakit kepala sudah. Karena hitung uang yang lebih enak, kita ngitung uang yang daripada yang Rp1, Rp2, Rp3, yang Rp100 itu paling ribet. Harus ulang lagi, surplus ulang lagi, defisit ulang lagi. Nah ini nanti ya mohon maaf lagi terkait dengan biaya penginputan, supaya tidak ada fitnah di antara kita semua. Kita terbuka. Makanya tadi awal saya sampaikan kita berjalan tegak lurus. Yang lama-lama kita buku-buku tidak usah kita sebut, tidak usah pertanyakan itu. Kita buka lembaran baru. Biayanya itu 1 juta per bulan. Jadi totalnya 12 juta. Yang terima siapa? Yang menginput data tersebut. Kalau pendamping yang input berarti dialah yang punya hak. Kalau operator yang input dialah yang punya hak. Tapi mohon maaf, kami belum berani menyerahkan secara penuh kepada operator untuk tahun ini. Karena nanti kalau diserahkan secara penuh, otomatis data hancur. Karena penata usahaan itu sulit, berliku-liku. Nah gampang sekali pemeriksa, tidak usah dia turun ke Sorong untuk periksa Pak Kadis atau Pak Kabit atau kami di TA, cukup lewat aplikasi itu ketahuan. Oh ini ada penyelewengan ini ketahuan. Makanya dari sisi itu kita harapkan dari sisi administrasi dulu. Nah itu yang kedua. Terus yang masalah pembiayaan lagi, pembiayaan terkait dokumen manualnya itu beda lagi. Jangan sampai karena di tahun-tahun yang dulu pendamping minta uang di kampung, akhirnya masyarakat yang tidak mengetahui seluk-beluk angka itu menjadi fitnah di antara kita. Jadi kasihlah sesuai dengan yang ada di tulisan. Mohon Bapak Kampung baca RKP APBK-nya, terutama APBK. Pembiayaannya itu ada di ADK. Sekali lagi, pembiayaan itu ada di ADK. Itu murni hak teman-teman pendamping. Nah itu mohon karena ya mohon maaf, saya bukan kesalahan, tapi ini sekali lagi untuk mengingatkan kita supaya kita di tahun ini, dari start di tahun ini sampai berikutnya,
kita berjalan tegak lurus. Ada kepala kampung yang informasinya kasih pendamping, ada yang pendamping minta lebih. Nah, kalau ada yang lebih itu pengertian kepala kampung. Tidak mau kasih tidak apa-apa, kasihlah sesuai dengan tulisan. Nah, itu yang paling urgent sekali, karena dari dulu nanti kepala kampung lapor di kami DA, ini pendamping minta uang terus. Nanti setelah kami tanya ke pendamping, kami juga belum dikasih Pak untuk biaya fotokopi utang di fotokopian ini, sehingga kami minta tidak dikasih. Mohon Bapak, mohon Mama, kita sama-sama berjalan tegak lurus. Makanya saya sampaikan terkait pembiayaan APBK-nya dibaca dulu, baru kasih. Nah, itu terus berkaitan dengan persiapan penarikan tahap 2 lagi. Nanti di hotel kita pagi pelatihan, malam kita kerja. Begitu pulang selesai pelatihan, dokumen sudah selesai, upload ke dalam Homespan, uang sudah menunggu di kampung rekening. Target kita begitu. Jika terlambat sampai tanggal 30 Agustus, konsekuensinya adalah ribet. Dinas Pemberdayaan membuat telaahan. Kenapa terlambat pengajuan? Karena di tanggal 30 itu server tutup total, tidak bisa upload lagi data. Tutup. Nanti Dinas Pemberdayaan melakukan telaahan, ditandatangani oleh Bupati, dikirim ke KPPN meneruskan ke Kementerian Keuangan. Nah, itu nanti untuk membuka server itu kembali butuh waktu lagi, barang 1-2 bulan, terlambat lagi. Makanya sekali lagi di awal tadi saya selalu marah-marah di grup pendamping itu, pendamping jangan ada yang sakit. Saya paling tidak suka ada pendamping yang sakit, karena kita harus memang ekstra, kita harus sehat-sehat semua untuk masyarakat kita. Nah, yang berikut terkait masalah data-data yang belum selesai. Data-data yang saya maksud adalah pertama SDGs. SDGs ini sangat penting sekali. Rata-rata kalau kami perintahkan melalui teman-teman pendamping, tolong masukkan 20 juta per kampung, biaya untuk minimal 20 juta, untuk pertama pembiayaan kartu keluarga atau KTP. Yang kedua untuk beli paket data. Makanya angkanya 20 juta dimasukkan dalam ADK, karena tidak bisa dimasukkan dalam dana desa. Dan adapun ADK-nya yang tidak bisa masuk angka 20 juta itu, kadang ada yang kalau saya kalkulasikan dengan jumlah ADK-nya yang kisaran 150 itu sangat minim sekali. Ada yang kadang 10 juta, 15 juta. Nah, nanti Pak Kampung putar kepala. Gitu. Kita harus selesai SDGs yang belum selesai, ataupun kalau ada kampung yang sudah selesai dan penambahan jumlah KK segera. Nah, ini harus segera. Terus
Terkait yang keempat, masalah dokumen yang belum selesai lagi, sempat tadi disinggung sama Bapak Kabir, masalah LPJ 2020 2021 plus dengan pajaknya. Nah itu nanti ranahnya Pak Kabit yang berbicara itu terkait masalah pajak, bagaimana sistemnya nanti, karena mohon izin Pak Kabit, banyak kampung yang saya verifikasi dokumennya, pajaknya masih kosong. Nah ini kita terbuka saja, pajaknya masih kosong. Nanti ranahnya dinas pemberdayaan bersama dengan pemerintah kampung seperti apa menyikapi itu. Karena 90% dokumen yang saya periksa itu sekitar 80% lah dari total dokumen yang saya periksa itu belum ada pajak. Jadi lebih banyak yang belum bayar pajak. Terus juga izin Bapak Kabit, laporan lagi sebelum saya ditanya dengan Bapak Kabit, lebih baik saya jawab mendahului. 2020-2021 informasinya katanya ada pemotongan pajak sebesar 10 juta di bank waktu itu. Nah itu yang saya tanya Bapak Kampung, Pak Kampung sudah mana bukti penyetoran pajak tersebut? Ada di dinas pemberdayaan. Siapa tempat Bapak setor kemarin itu? Nanti itu Bapak per-peran saja supaya yang bersangkutan dimintai pertanggungjawaban begitu. Nanti komunikasi langsung dengan Pak Kabir di kantor nanti di hari kerja terkait hal itu supaya yang bersangkutan pertanggungjawaban itu kalau memang sudah bayar pajak, mana buktinya? Kalau belum, kembalikan uang kami bayar sendiri, kan begitu. Nah, karena ada yang kasih di dalam laporan itu Bapak, saya sempat bertengkar. E-billing saja, kami sudah bayar pajak Pak Sandi. Ini buktinya. Loh, ini bukan bukti. E-billing itu nominal penyerahan berapa uang yang akan di-store. Itu e-billing yang diterbitkan oleh kantor pajak. Itu bukan bukti, tapi itu tagihan. Makanya saya tolak, ini bukan bukti. Bukti itu berupa slip penyetoran di bank atau di kantor pos. Itu bukti penyetoran. Kalau e-billing itu bukti tagihan bahwa ini kepala kampung A tagihannya sekian. Terus yang berikut masalah pajak, bagi kampung yang belum bayar pajak jangan kasih APBK kepada kantor pajak, langsung nyonyor kepala kampung bayar pajak karena dihitung global langsung. Misalnya yang kebetulan dapat angka 1 miliar kali, tinggal dihitung saja, dikali saja PPN-nya. Akhirnya ya Bapak kampung harus uang banyak-banyak. Dari teman-teman pendamping dibuatkan buku kas pembantu pajak, serahkan di kantor pajak. Nanti dasar itulah kantor pajak membuat e-billing tagihan. Kalau tidak ada itu pasti Bapak kampung ditanyai mana APBK-nya. Orang pajak kan mau uang, sudah 3 kali BLT itu dapat pajak juga, BLT itu tidak pajak di sini, bebas pajak. Itu harus buat buku kas pembantu pajak. Itu catatannya Pak Kampung dalam pembayaran pajak nanti. Yang berikut
masalah laporan BLT. Isi laporan BLT itu penerima BLT disertai tanda dilampirkan dengan SBL. Terus tanda penerima ditambah dengan dokumen dijilid rangkap 2 diserahkan ke Dinas Pemberdayaan. Yang berikut RKP APBK dijilid rangkap diserahkan ke TA satu rangkapnya, satu rangkapnya diserahkan ke pemerintahan, karena di dalam APBK itu ada ADK yang dihitung, makanya diminta oleh kabar pemerintahan. 2 rangkap itu diserahkan ke Dinas Pemberdayaan. Kenapa 2 rangkap? Kalau Bapak mau cepat, serahkan langsung ke Dinas Pemberdayaan. Kalau Bapak mau langsung serahkan kepada ini, yang satu rangkapnya itu diserahkan ke. Nah, adapun tambahannya seharusnya ini mohon maaf bapak-bapak kampung, mohon maaf mama kampung, kepala distrik wajib punya arsip kampung APBK. Nah, yang sekarang begitu juga LPD-nya, kepala distrik wajib pegang itu. Kenapa? Sekarang kasus kita di Kisor di 5 distrik ini, banyak kepala kampung mengeluh, laporan saya ada di kampung hilang, tidak ada. Mau cari kemana? Waktu itu kan tidak diserahkan ke TA. Nah, di sekretariat kita juga tidak ada. Mau cari kemana? Cari di kepala distrik. Makanya wajib, berarti 5 rangkap. Wajib 5 rangkap. Aslinya dipegang oleh kepala kampung sendiri. Baik RKP APBK-nya, LPD-nya harus ditembuskan ke kepala distrik, supaya pelindung kepala-kepala kampung ada di tingkat adalah kepala distrik, karena dia yang harus jadi pagar atau tembok penahan air bah. Itu. Yang berikut terkait masalah, kembali ke SDGs lagi. Masalah SDGs ini untuk kita di Aipan Raya masih 60% ya sudah melakukan pengikutan. Sekali lagi mohon kita kalau bisa cepat. Makanya SDGs ini juga di tahun ini pekerjaan pendamping yang paling berat di tahun ini adalah penginputan siskuder, penginputan SDGs, terus monet PD yang dilaporkan ke Kementerian Desa itu dalam satu periode itu kerja harus betul-betul ekstra. Makanya kalau kita lambat-lambat akhirnya tertinggal. Masalah laporan lagi, mumpung saya ingat, selama ini kepala kampung tidak menyadari bahwa terpotongnya atau hilangnya atau turunnya anggaran selama ini salah satu penyebab adalah keterlambatan laporan. Potongannya itu 20 juta rata-rata per tahun.
juta maksimal itu 100 juta. Itu dana desa itu salah satu faktor penyebab adalah keterlambatan dalam penginputan data di dua aplikasi Monep DD dan Komspa. Keterlambatan itu mengakibatkan adanya pengurangan anggaran. Nah, sehingga di tahun ini juga kita rubah itu berjalan tegak lurus saja. Sedaya upaya kita raya ini pasang badan, jangan sayang 20 juta sampai 100 juta itu. Kalau kita berbicara bisa berenang kita. Nah, terus terkait turun naiknya anggaran lagi masalah administrasi kampung juga. Di situ luas wilayah. Nah, ini luas wilayah ini agak berat dan pembiayaan juga besar. Terus itu harus berubah perda itu. Luas wilayah itu harus berubah perda. Membuat peta kampung itu tanpa diteruskan dalam perubahan perda luas wilayah kampung tidak ada artinya. Jadi kalau kita mau untuk menaikkan anggaran, ukur luas wilayah masing-masing kampung serentak, kita ajukan ke pemerintah daerah perubahan perda luas wilayah kampung, dan jangan ada kampung yang pindah-pindah. Di Meberat ini saya rasa aneh. Tahun ini ada di sebelah di ujung, tahun depan lagi di mana begitu, pindah-pindah, harus di satu titik. Karena titik koordinat itu dilaporkan. Begitu diklik satu kali titik koordinat, oh ini kampung ini. Nanti memvalidasi luas wilayah itu berdasarkan cara perhitungan dana desa, itu tinggal klik tombol enter saja di titik koordinatnya, ketemu luas wilayahnya di situ melalui Google Maps. Oh, segini luas wilayahnya. Nah, yang kita buat dalam IDM luas wilayah itu hanya perkiraan pendamping saja. Bisa betul, bisa salah. Betul karena kebetulan, salah memang karena memang kita tidak pernah ukur. Itu menyangkut turun naik anggaran ya. Terus yang kedua, jumlah jiwa. Nah, mohon nanti tidak lama lagi berkisar antara bulan Agustus mulai pendataan statistik. Jangan kampung yang bicara malah satu bicara harus satu pemahaman. Misalnya nanti kepala kampung ditanya oleh tim survei dari statistik, Bapak kampung, jumlah jiwa berapa di kampung? 200. Nanti ditanya, tentu dari statistik ini ingin memvalidasi dari timnya yang lain, jajaran kepala kampungnya. Ditanya sekretaris ditanya berapa jumlah jiwa di kampung Pak Sekretaris? Kayaknya 150, turun 50. Terus ditanya lagi kaur kesejahteraannya, kaur kesra. Aduh, kita ini di kampung itu 100 jiwa saja. Contoh saja. Akhirnya uang di beberapa kampung di tahun ini bukan dipotong, tapi hilang. Efek dari laporan tersebut. Karena administrasi ini yang sangat penting. Harus satu seragam. Makanya terkait data-data itu, misalnya Bapak kampung pegang data kepala keluarga, kasih juga ke staf kaur Pak Sekretaris, Pak Bendahara,
dia harus tahu. Karena kita efek dari pendataan SDGs ini, kalau kita bicara jujur, manusianya masih di langit, namanya sudah terdaftar di Capil. Karena itu penyelamatan ini internal kita saja. Gitu. Ini internal saja. Kalau di luar kita tidak berani bicara itu, nanti bahaya. Tapi kalau internal kita tidak apa-apa. Nah, sehingga data tersebut simpang siur. Pemahaman dari sekretaris kampung beda dengan pemahaman kepala kampung, makanya harus akur-akur. Jangan ada yang bertengkar. Gitu. Harus disampaikan seragam. Begitu juga jumlah keluarga miskin. Menghitung besaran besar kecil luasnya kecilnya dana desa itu, yang pertama saya ingat itu ada DM semua. Rata kemarin pendamping sulit dan sangat sulit. Ada yang kali kumur baik maya muda. Jumlah jiwa, jumlah kakak miskin, jumlah jiwa miskin, terus fasilitas umum, posyandu, terus sekolah, terus jumlah anak buta aksara tidak sekolah maksudnya. Ini kepala kampung juga harus punya berapa anaknya yang di kampung itu yang tidak sekolah, harus tahu, harus hafal. Dan juga jajaran yang ada, Baperka dan lainnya. Nanti laporan itu jangan sekali-kali kita tolak belakang antara satu dengan yang lain. Itu langsung anggaran hilang, bukan terpotong. Misalnya di tahun kemarin kita dapat 100 juta, bisa-bisa tinggal 40 juta saja sisanya. Ini contoh saja. Dan ini terjadi di tahun ini. Nah, selanjutnya masih terkait dengan administrasi lagi. Menyangkut kartu keluarga, mohon Bapak Kampung segera Jadi berbagi tugas. Kita sebagian ada yang nanti turun Sorong, ada sebagian yang urus kartu keluarga. Karena ini tidak lama lagi pendataan statistik. Data yang dipakai untuk menghitung besaran itu data statistik. Kalau data dari pendamping itu data IDM. Nah, itu yang kalau dari pendamping. Yang banyak itu dari Capil, statistik, terus Bapeda. Itu yang dipakai untuk menghitung data-data yang dari dinas-dinas tersebut yang dipakai untuk menghitung besaran dana desa. Sekali lagi, kalau administrasinya baik, uang itu tidak akan turun dan tidak akan naik. Dan kalau memang 100 juta sudah. Misalnya tahun ini dapat 10 miliar, misalnya turun menjadi 100 juta. Tapi data itu sudah betul 10 juta itu 100 juta itu ya betul. Ya syukur kalau uang naik bukan turun, tapi kalau turun ya kan rugi juga. Nah, itu yang dari sisi administrasi. Sekali lagi, kami dari pendamping sangat berharap sekali kita kejar tayang betul masalah SDGs ini. Belum lagi kita baku cakar dengan Siskudes. Jadi kita betul-betul ekstra di atas ekstra.
Ya berdoa saja supaya kami tetap sehat, jangan kami sakit begitu.